Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafil Anam. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang percepatan gravitasi bumi dan percobaan gaya gesek. Untuk yang pertama, percepatan gravitasi bumi. Tujuan percobaan menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul matematis. Peralatan yang digunakan yaitu satu set bandul matematis dan perlengkapannya, satu buah beban setangkup, satu buah mistar, dan satu buah stopwatch. Dasar teori, apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan diberi simpangan kecil kemudian dilepaskan, maka bandul akan berayun dengan getaran selaras seperti gambar seperti ini. Di sini adalah bandul, di sini adalah kawatnya. Dia akan diberi simpangan kecil di sini. Maka akan berlaku persamaan frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per 1. T sama dengan 2pi akar 1 per gravitasi. Di mana F frekuensi atau jumlah getaran detik, T sama dengan periode waktu yang digunakan untuk mencapai satu getaran. Yang dimaksud di sini adalah satu getaran pada bandul ini adalah ketika bandul sini ke sini dan kembali ke sini, itu baru disebut satu getaran. Untuk G, percepatan gravitasi meter per second kuadrat. L sama dengan panjang kawat. Jika juga berlaku perhitungan G sama dengan 4pi kuadrat 1 per T kuadrat, di mana T periode waktu yang digunakan untuk mencapai satu getaran, satuannya detik, dan G percepatan gravitasi meter per second kuadrat. L panjang kawat. Untuk mencari periode dapat menggunakan rumus T sama dengan T per N, di mana T periode waktu yang digunakan untuk mencapai satu getaran, satuan detik, dan T ini sama dengan waktu per detik, N adalah jumlah ayunan. Cara melakukan percobaan 1, variasi panjang kawat. 1, atur alat seperti pada gambar yang tadi pertama dengan panjang kawat 70 cm. Atur agar ujung bandul benda tepat di tengah. Berikan simpangan sebesar 15 derajat pada bandul dan lepaskan. Pastikan ayunan mempunyai lintasan bidang yang lurus dan tidak berputar. Catat waktu yang dibutuhkan untuk bandul menempuh 5 getaran. Ulangi langkah 1 sampai ke 4 sebanyak 5 kali. Ulangi langkah 1 sampai ke 5 dengan panjang kawat yang berbeda, 90 cm, 50 cm, dan 30 cm. Untuk tugas pendahuluannya, di sini saya akan membahas nomor 1 dan nomor 2. Percepatan gravitasi bumi adalah percepatan total yang diberikan ke benda yang bergerak di bumi karena efek gabungan gravitasi atau dari distribusi massa di dalam bumi. Nomor 2, bandul matematis adalah alat untuk menentukan nilai gravitasi bumi. Ini adalah posisi seimbangnya. Untuk pembahasan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, hitung percepatan gravitasi bumi dengan persamaan. Di sini variasi pertama menggunakan kawat 90 cm. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. G sama dengan frekuensi kali 2pi kuadrat kali L. Di sini adalah hasil dari percobaan praktikum 0. Data-data tersebut dimasukkan ke sini. 0,10522 kali 2 kali 3 per 3,14 kuadrat kali 0,9. 0,9 ini adalah gravitasi, sama dengan 0,3029969 sama dengan 0,393 meter per second kuadrat. Untuk T-nya adalah 2pi akar L per G sama dengan L per T per 2pi kuadrat sama dengan 0,9 per 9.
25 meter per second kuadrat. Untuk variasi 70 cm, caranya sama seperti ini, kita masukkan datanya di sini. Dan untuk variasi 70 cm hasilnya 0,382 meter per second, dan T tadi adalah satu getaran, periode satu getaran yang dihasilkan. Jadi hasilnya adalah 0,38201 meter per second kuadrat. Untuk variasi 50 cm hasilnya adalah 0,37 meter per second kuadrat, dan untuk T-nya adalah 0,37 meter second kuadrat. Untuk variasi 30 cm, untuk frekuensinya menghasilkan 0,364 meter second kuadrat, dan untuk T-nya adalah 0,36 meter second kuadrat. Untuk nomor 2, hitung kecepatan gravitasi bumi dengan membuat grafik beserta perhitungan antara T dan L pada bantul matematis. Berikut adalah grafik yang dihasilkan percepatan gravitasi berdasarkan perhitungan periode dan panjang kawat. Di sini adalah panjang kawat, ada 30, 50, 70, dan 90. Untuk 30 itu menghasilkan 0,365, dan 50 itu 0,375, dan 70 itu sekitar 0,38, dan untuk 90 0,395. Lanjut ke bab 2. Untuk bab 2 ini adalah percobaan gaya gesek. Tujuan percobaan menentukan koefisien gesekan statis atau MS dan koefisien gesekan kinetis atau MK. Peralatan yang digunakan yaitu satu set papan gesekan, satu buah tempat beban, satu set beban atau anak timbangan, satu buah stopwatch, dan satu buah star. Dasar teori koefisien gesekan statis. Koefisien gesekan statis adalah perbandingan statis maksimum atau MS max dengan gaya normal. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada suatu benda, dia melalui tempat akan bergerak. MS sama dengan Fs max per n. Untuk MS sama dengan koefisien gesek statis, Fs-nya adalah gaya gesek statis, dan n-nya adalah gaya normal. Gaya normal untuk bidang datar dan bidang miring bisa dilihat sesuai ilustrasi berikut. Di sini adalah contoh untuk bidang yang datar, dan ini adalah contoh untuk bidang yang miring. Untuk bidang yang datar, pada saat benda tempat akan bergerak, maka Fs berharga maksimal sehingga bisa dituliskan nilai koefisien gesek statis setelah Ms per M2 sama dengan M2 per M1. Untuk gambar yang bidang yang miring, keadaan tempat akan bergerak dapat dicapai pada sudut kemiringan tertentu, misal delta, maka Ms sama dengan tan delta. Koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek kinetis adalah perbandingan antara gaya gesekan kinetis dengan gaya normal. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi pada suatu benda ketika bergerak. MK sama dengan FK per N. MK di sini adalah koefisien gesek kinetik, dan FK adalah gaya gesek kinetis. N adalah gaya normal. Apabila ditambahkan beban M2, maka benda mulai bergerak apabila gesekan antara kontrol dengan tali penghubung diabaikan, maka dari hukum Newton 2 dinyatakan F total sama dengan M total kali A. F total sama dengan total keseluruhan gaya yang diterima. M total jumlah massa yang membebani sistem. Satuannya adalah kilogram. A-nya adalah percepatan meter per second kuadrat. Sehingga bisa didapatkan MK sama dengan M2 per M1 dikurangi dalam kurung M1 tambah M2 per M1
A per gravitasi. Atau dapat ditulis M2 per M1 sama dengan MK plus A per gravitasi kurung tutup gravitasi per gravitasi kurangi A. Cara melakukan percobaan 1, koefisien gerak statis. Susun peralatan seperti pada gambar 2A yang tadi. Beri beban dari A dan B demikian rupa sehingga membentuk sistem yang tepat akan bergerak. Catat massa benda di A dan di B. Jangan lupa timbang tempat beban A dan B. Lakukan langkah 1 sampai 3 sebanyak 5 kali sehingga mendapatkan massa A dan B yang berbeda-beda. Percobaan 2 untuk koefisien gaya kinetis. 1. Susun peralatan seperti gambar 2A. Letakkan benda A di posisi tertentu, jarak sekitar 100 cm dari ujung lintasan. Berikan beban pada A sebesar 500 gram. Berikan beban pada B sebesar 200 atau 250 sampai 300 gram sehingga A bergerak dengan percepatan. Catat waktu yang ditempuh A mulai bergerak sampai dengan berhenti. Ulangi langkah 3 sampai 4 sebanyak 5 kali. Berikan beban pada A sebesar 1000 gram. Berikan beban pada B sebesar 100 atau 500 sampai 600 gram sehingga A bergerak dengan percepatan. Catat waktu yang ditempuh A mulai bergerak sampai dengan berhenti. Untuk langkah terakhir adalah ulangi langkah 6 sampai 7 sebanyak 5 kali. Untuk tugas pendahuluannya, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek normal apabila dua buah benda bersentuhan. Nomor 2, koefisien gesek adalah suatu fungsi area kotak antara dua permukaan, sifat dan kekuatan yang saling mempengaruhi. Nomor 3, gaya bisa berarti suatu dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Gaya itu Newton sebab pada rumus gaya yang berbunyi massa dikali percepatan sama dengan Newton. Newton sendiri adalah satuan S1 turunan dengan lambang dan singkatnya Newton merupakan satuan dari gaya. Perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis terjadi pada saat suatu benda menunjuk ke bawah pada bidang miring. Gaya gesek kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergeser. Persamaan 2, 3, dan 6. Untuk persamaan nomor 2, M3 sama dengan M2 per M1, di mana M3 adalah koefisien gesek, M1 massa awal, dan M2-nya adalah massa akhir. Untuk persamaan nomor 3, M sama dengan T, G sama dengan A per B, di mana M koefisien gesek, TG adalah sudutnya, untuk AB adalah beban. Persamaan 6 sama dengan M2 per M1 dalam kurung ME plus A per delta sama dengan G per 2A, di mana M2 massa akhir, M1 adalah massa awal, dan ME adalah koefisien kinetik, G percepatan bumi, serta A adalah percepatan. Nomor 6, tunjukkan bagaimana gesekan grafik M2 per M1 sebagai fungsi dari G per G min A dari persamaan 6. Di sini adalah grafiknya, awal grafiknya seperti ini. Nanti akan dibahas di jawaban nomor 6. Nomor 7, cara menentukan percepatan A dari percobaan koefisien gesek kinetis. M kali G kali sin min M2 kali M sama dengan M alpha. M kali G kali sin alpha dikurangi M2 kali M kali G cos alpha sama dengan M kurang alpha. Jadi sini adalah alpha kali G dalam kurung sin M2 cos.
Untuk pembahasan nomor satunya adalah hitung besarnya koefisien gesek storage dengan persamaan 2. Untuk titik 1, MS sama dengan M2 per M1. Titik akhir per titik awal. Di sini dihasilkan 113 per 314 sama dengan 0,35. Untuk titik 2-nya adalah MS per M2 sama dengan M2 per M1 sama dengan 193 per 294 sama dengan 0,65. Untuk nomor 2, hitung besarnya koefisien kinetis. Di sini A sama dengan 2H per TH. Variasi 1, A1 2 kali 1,11 per 3,03 kuadrat sama dengan 2,22 per 9,1809 menghasilkan 0,241 meter per second kuadrat. Untuk A2-nya adalah 2 kali 1,11 per 2,53 kuadrat sama dengan 2,22 per 6,409 sama dengan 0,345 meter second kuadrat. A3 sama dengan 2 kali 1,11 per 2,12 kuadrat sama dengan 2,22 per 4,84 sama dengan 0,493 meter second kuadrat. Untuk A5-nya 2 kali 1 kali 11 per 2,00 kuadrat sama dengan 2,22 per 4 sama dengan 0,55 meter second kuadrat. Jadi A-nya adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 per 5 sama dengan 0,241 tambah 0,345 ditambah 0,493 ditambah 0,508 ditambah 0,55 per 5. Jadi hasilnya adalah 2,143 per 5 sama dengan 0,4285 meter second kuadrat. Untuk variasi 1 A-nya adalah 0,4285 meter per second kuadrat. Untuk variasi 2 A1 sama dengan 2 kali 0,99 per 3,06 kuadrat sama dengan 1,96 per 9,367 sama dengan 0,09 meter second kuadrat. Untuk A2-nya adalah sama dengan 2 kali 0,95 per 2,33 kuadrat sama dengan 1,96 per 6,409 sama dengan 0,306 meter second kuadrat. A3 sama dengan 2,0,98 per 2,28 kuadrat sama dengan 1,96 per 5,948 sama dengan 0,377 meter second kuadrat. A4 2 kali 0,98 per 2,25 kuadrat sama dengan 1,96 per 5,062 sama dengan 0,987 meter per second kuadrat. Untuk A5-nya 2 kali 0,98 per 1,78 kuadrat sama dengan 1,96 per 3,168 sama dengan 0,618 meter second kuadrat. Jadi A-nya adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 per 5 sama dengan 0,29 ditambah 0,306 ditambah 0,377 ditambah 0,987 ditambah 0,618 per 5 sama dengan 1,897 per 5. Untuk variasi 2 yang dihasilkan adalah A-nya adalah 0,3794 meter second kuadrat. Nomor 3, hitung besarnya koefisien gesek kinetis dengan persamaan. Untuk titik 1, Mn sama dengan 113 per 314 dikurangi
buka kurung 314 ditambah 113 per 314 kurung tutup dikali B, 4286 per 10 sama dengan 0,359 dikurangi 1,35 dikali 0,04286 hasilnya adalah 0,223. Untuk titik yang kedua MN sama dengan 193 per 294 dikurangi 294 ditambah 193 per 294 dikali 0,3244 per 10 sama dengan 0,3561 dikurangi 1,650 dikali 0,0374 hasilnya adalah 0,93. Untuk nomor 4 adalah grafik M2 per M1 sebagai bukti dari G per G kurang. Untuk variasi 1 di sini untuk G dalam kurung G A dikurangi A di sini menghasilkan 1,18. Untuk M2 per M1 nya adalah 0,81. Untuk variasi 2 nya adalah untuk G nya adalah 1,21 dan M2 per M1 nya adalah 0,9. Titik 1 dan titik L untuk titik L nya adalah 1,11, untuk M2 per M1 nya adalah 0,7 dan untuk variasi 2 adalah 1,18, M2 per M1 nya adalah 0,8. Untuk nomor 5 tentukan besarnya koefisien geser kinetis berdasarkan grafik tersebut. MK sama dengan J per X sama dengan alfa per G. Untuk A variasi 1 MK sama dengan 0,359 per 1,11 dikurangi 0,4286 per 10. 0,32 dikurangi 0,0428 sama dengan 0,28019 adalah hasilnya untuk variasi 1. Variasi 2 nya MK sama dengan 0,656 per 1,11 dikurangi 0,3799 per 10 sama dengan 0,59 dikurangi 0,03794 sama dengan 0,55206. Ini adalah hasil dari variasi 2. Untuk kesimpulannya dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar benda M2 maka semakin kecil nilai gesekan statis dan semakin besar benda M1 maka semakin besar koefisien gesek statis. Untuk kali ini sudah selesai dan jika ada kekurangannya saya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.